Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Saudara-saudara serta sahabat-sahabatku yang berbahagia, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayu amali ahabu ilallah?" Amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling disenangi oleh Allah, ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah salat 5 waktu pada waktunya. Ini bukan berarti bahwa Allah tidak menyukai ibadah-ibadah yang lain, tidak. Hadis ini memberikan sebuah isyarat. Allah suka kepada ibadah yang lain karena itu diperintahkan oleh Allah. Haji misalnya adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan jaminan al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji apabila dilakukan dengan baik, dengan benar, maka tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Ketika pertama kali ayat itu turun, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat-sahabat, kemudian Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Saudara-saudara, baru saja telah datang kepadaku satu ayat, satu perintah tentang haji. Fahujju, maka hajilah kamu sekalian. Sahabat bertanya, akulah amin ya Rasulullah. Apakah haji ini adalah merupakan ibadah yang 1 tahun sekali? Fasakata, Nabi diam. Summa qala, kemudian dia bertanya kali, akulah amin ya Rasulullah. Apakah 1 tahun sekali ya Rasul? Fasakata, Nabi diam. Kemudian ketiga kali ditanya, barulah Nabi menjawab, lau qultu na'am, jikalau aku jawab iya, maka jadilah haji itu menjadi ibadah yang 1 tahun kali hukumnya. Kalau itu terjadi, wala mastata'tum, aku yakin kalian tidak akan mampu. Haji ibadah yang besar, Allah suka ibadah haji, tapi Allah ada yang lebih suka, karena haji ibadahnya hanya sekali dalam seumur hidup. Puasa Ramadan, ini puasa yang luar biasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ikhlas karena Allah, iman karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Tapi dia hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Beda dengan salat. Saking senangnya Allah dengan ibadah salat. Allah tidak wajibkan sekali seumur hidup. Allah tidak wajibkan sebulan dalam 1 tahun. Tapi 1 hari 5 kali Allah perintahkan kita untuk sujud salat kepada Allah. Jadi ibadah yang paling disenangi oleh Allah adalah salat. Faqala, kemudian bertanya lagi Abdullah ibnu Mas'ud, summa ayyun ya Rasulullah, apakah masih ada lagi ya Rasulullah selain daripada salat? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru walidain, yaitu berbuat bakti kepada kedua orang tua adalah merupakan daripada ibadah yang amat sangat disenangi oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin serta sahabat-sahabatku yang berbahagia, demi Allah, sehebat apapun ibadah kita, tiap malam kita tahajud, pagi kita duha, hitam jidat kita karena saking banyak sujudnya kepada Allah, tapi kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita, tidak akan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhanya Allah tergantung daripada ridha kedua orang tua kita. Murkanya Allah juga adalah murka kedua orang tua kita. Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa masuk ke dalam surganya, pintu terbuka ketika kita berbuat bakti kepada kedua orang tua kita. Beruntung saudara, kalau seandainya saat ini kita masih punya ayah, punya ibu di rumah kita, masih ada mama dan papa kita, walaupun lanjut usianya, bongkok mungkin badannya, putih mungkin rambutnya, kalau mereka masih ada, jangan sakiti mereka, jangan kecewakan mereka, karena itu pintu gerbang kita untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, berapapun banyaknya harta yang kita
miliki, dunia kita miliki. Andai kata engkau berjalan dari Madinah, dari tempat negeri kita menuju kepada Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan, kita gendong mama kita gendong ibu kita untuk ke sana, belum cukup untuk itu menaikkan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kita kumpulkan harta segitu banyaknya yang kita miliki, kemudian kita untuk membayar bakti kita kepada kedua orang tua kita tidak akan mampu itu. Sayyidina Abdullah ibnu Umar pernah ditanya tentang ada seorang anak muda yang menggendong daripada ibunya melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Kagum Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Kemudian Abdullah ibnu Umar bertanya, kenapa engkau lakukan? Apakah juga cukup, kata anak muda itu, dengan aku menggendong ayah ibuku menuju ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah? Apakah cukup untuk membayar baktiku kepada mereka? Apa jawaban Abdullah ibnu Umar? Andai kata engkau gendong pergi haji 100 kali engkau lakukan itu, kamu gendong ibumu pulang pergi Mekah, Madinah, Mekah, kamu lakukan itu belum cukup untuk membayar satu tetes keringat ibumu ketika melahirkan engkau. Saudara-saudara, pintu surga terbuka ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kedua orang tua kita dan diakhiri hidup mereka dalam keadaan husnul khatimah. Buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, wajib buat kita doakan mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, dan insya Allah Allah tempatkan kedua orang tua kita, mama dan papa kita, di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.